Halo bosku, selamat sore menjelang malam. Ketemu lagi di channel Nungki TV. Semoga bosku selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar dan umur panjang. Untuk kali ini Bos Nungki tidak bisa muncul ke permukaan lagi. Bos Nungki masih sibuk mengurusi acara hitanan massal yang ada di Tiongkok. Jadi mulai sekarang aku yang akan menjadi host di channel Nungki TV. Sebelumnya saya disclaimer dulu bosku, tidak ada hal yang instan di dunia digital, semua butuh proses, kerja keras dan konsisten berkelanjutan. Untuk malam ini saya mau memberikan sedikit pencerahan soal konten memasak, soalnya kemarin ada yang bertanya tentang ide konten memasak. Sebenarnya konten memasak itu konten yang sepanjang masa dicari para emak-emak. Apalagi yang baru menikah yang tentunya ingin memberikan menu makan yang spesial buat sang misua tercinta. Apalagi kita orang Indonesia yang tentunya memiliki beraneka khas makanan setiap daerah, dan itu bisa kalian jadikan ide untuk konten kalian. Agar penonton itu juga bisa paham dan bisa mengenal jauh menu makanan atau resep makanan setiap daerah di Indonesia. Secara tidak langsung kalian mengedukasi soal resep makanan cita rasa Nusantara, buatlah penonton itu penasaran dengan resep yang kalian sajikan. Contohnya misalkan hari ini resep cara membuat makanan gudeg khas Jogja, terus konten selanjutnya resep cara membuat makanan dari sagu khas Papua dan seterusnya. Kalian coba deh cari ide makanan di Google, banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Beruntunglah kita jadi warga negara Indonesia yang kaya budaya dan kaya makanan Nusantara. Coba deh mulai sekarang kalian eksplor, saya yakin penonton akan tambah nyaman dan bisa mengenali branding kalian yang selalu menyajikan resep Nusantara. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selain penonton nyaman dengan konten menu Nusantara, kalian juga secara tidak langsung mengedukasi dan mengenalkan bahwa di negara Indonesia itu banyak sekali menu makanan setiap daerah. Untuk soal ide sudah jelas ya bosku, sekarang membahas soal semangat dan konsistensi, karena kemarin juga ada yang bertanya kalau susah dalam berkarya dan kurang semangat. Apa sih yang disebut konsisten? Konsisten adalah suatu sifat yang dilakukan berulang-ulang di waktu yang sama dan tempat yang sama, itu yang disebut konsistensi. Nah, kalau memandang konsisten di YouTube seperti apa? Apakah harus konsisten setiap hari upload, atau setiap hari harus upload 2 kali? Kalau saran saya adalah konsisten sesuai dengan kemampuan kalian bosku dan kebutuhan kalian. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan berbeda-beda dan kebutuhan yang tidak sama. Jadi sesuaikan dengan kegiatan kalian di luar konten dan sisakan waktu untuk kebutuhan konten. Contoh misalkan yang masih saling berkunjung, ya membuat konten berapa hari sekali dan sesuaikan dengan rutinitas di luar konten. Agar semua itu imbang, kalau imbang pasti semua tidak berantakan dan rasa semangat pun masih tetap terjaga. Dan juga bosku, ingat konsisten memang tidak mudah, namun jika kalian terus mencoba dan membiasakan diri, saya yakin itu nanti akan terbiasa dengan sendirinya dan pola konsisten akan terbentuk ke depannya. Nah, sudah cukup jelas ya bosku, saya mau memberikan contoh video yang selama ini belajar dengan Bos Nungki. Beliau adalah seorang pensiunan dan sekarang menjadi seorang kreator. Kalau dilihat dari profilnya pasti kalian tidak menyangka, seorang pensiunan yang sudah berumur ingin tetap berkarya. Selain bisa mengedukasi juga untuk mengisi waktu yang kosong. Ketimbang penasaran, simak videonya bosku biar kalian tambah semangat. Perhatikan setiap audio dan visualnya. Semoga bosku bisa mempelajarinya dan ini bisa mengedukasi kalian terutama konten memasak. Let's go! Mercon sapi. Nah, ini bahan untuk seafood, nasi goreng seafood. Bakso ikan udangnya kurang seperempat kilo, ini cumi setengah kilo. Telur aman untuk pasangannya nasi goreng seafood, tinggal tambah pete. Wah, jos. Masih ada jombrang untuk bikin sambal andaliman. Masih ada tahu bikin panceman, tinggal beli tempe. Ini tempe digoreng parah kemarin. Ini bahan bakwan kurang wortel sama kucai. Nah, ini mau bikin tumis labu siam, buncis, so, tomat mengkal. Aduh, yang kurang apa ya? Kita ke pasar dulu aja lah. Tidak ada mbok nih jambul di rumah masih aman. Urusan dapur, urusan kerja aman. Mari kita ke pasar, hitung dulu, catetin.
Bawa duit 80.000 harus cukup. Ini andaliman tempe mas. Tahu 10, tahu 6.000, tempenya 10 ya. Nah, cukup. Tempe tahu. Ini gini. Kali doso. Oke. Piro? Mbak. Loncang seledri, Pak. 5.000, Mbak. Wortel kunci loncang seledri. Pete 2. 28 sama ininya 5, 32 ya. Oh, tadi Mbak lihat suami suka masak. masak juga Ah. walaupun nggak masak yang aneh-aneh. Oh, biasa. gitu. Jadi ya, Biasa. aku bawa nih campurannya kok aman. Pas deh Pak. Yes, Bu. Tempe tahu udah dapat, yang lain dapat. Nah, tinggal udang. Tutup dengan ngopi. Tempe tahu, udang seledri, kunci, cabai rawit, andaliman, wortel, pete, udang. Ya, lengkap sudah. Tutup dengan gorengan. Belum sing kurang lali nggawa rokok wis ben wae. Selesai sudah urusan belanja, pulang kita lanjut masak. Sugeng enjang para sederek. Tiba rumah setelah ada pete sambil nyiapin itu kita bacem dulu ya, teman-teman. Nah, sambil dibacem lanjutin yang lain. Siap tumis, kasih dikit saus tiram supaya mantap. Bacem udah siap. Yes, mantap, pedas, manis, kecut, gurih. Nah, kita sip lah. Sorry bosku, Kak Siska tadi pamit ke kamar mandi, kebelet mencret. Jadi aku mewakili Kak Siska jadi hostnya bosku. Sebelumnya kenalin ya bosku, nama saya Kak Niken, asli dari Jepang, tetangganya kakek Sugiono. Terkadang sering juga menjadi pemain film bareng Simbah Sugiono. Nah gimana bosku, sudah kalian tonton kan? Gimana menurut kalian? Pasti kalian pada menilai soal rambut putih ya memang sudah memutih, namun semangatnya masih luar biasa. Berkarya sesuai kemampuan dan kebutuhan. Konsisten sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Saya yakin nanti ke depannya kalian akan terasa nyaman dan tidak ada rasa paksaan harus membuat konten. Nah itu tadi sedikit video dari beliau yang dari awal sampai sekarang masih belajar dengan Bos Nungki.